Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian kedua kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang delivery. Kemarin kita sudah membahas bagaimana Anda bisa menjalankan marketing Anda dari organik, kemudian Anda bisa melakukan paid advertising berbayar. Itulah kenapa tadi saya juga menyarankan Anda dari awal itu mulai mempersiapkan gambaran produksi Anda. Karena begitu Anda mulai iklan, ketika orderan masuk, Anda sudah harus ready nih di produksinya. Karena kalau misal Anda dropship selama ini, contoh ya, Anda tahu nih ketika Anda iklannya kencang, ternyata supply-nya itu stoknya habis. Kan kesal kadang ya, kita uangnya sudah dapat winning campaign nih. Kita iklan udah bagus, ternyata suppliernya kehabisan barang, kehabisan stok. Jadinya Anda harus mengontrol marketing Anda. Anda harus stop marketing Anda dulu sampai produksinya lancar. Sama halnya ketika Anda mau men-scaling sebuah bisnis. Anda perlu mikir dari sisi produksi, dan juga mikir dari sisi marketing and sales. Berikutnya kita bahas dari segi delivery-nya. Kita tahu nih, tadi sudah bahas, kita bisa iklan ke lokal, kita bisa iklan ke satu kota, bahkan kita bisa iklan ke beberapa kota ataupun seluruh Indonesia. Saya yakin teman-teman juga sudah bisa mulai bayangkan ketika kita iklan ke seluruh Indonesia. Problem dengan delivery itu apa? Yaitu ongkir, bener nggak? Contoh misalnya, katakanlah teman-teman lokasinya di Indonesia bagian tengah, contohnya di Cirebon. Ketika Anda beriklan ke seluruh Indonesia, berarti Anda expect ya ada orderan datang dari mana? Dari Kalimantan, dari Sulawesi, bahkan dari Papua. Misalnya ketika orderan datang dan Anda mau mengirim dari Cirebon, apa yang terjadi? Anda akan menghadapi biaya ongkir yang semakin jauh dari kota Anda, ongkir akan semakin mahal. Dan kita tahu ketika customer melihat biaya ongkir yang mahal, bahkan bisa lebih mahal dari produknya, mereka akan batal membeli. Lalu solusinya untuk delivery ini seperti apa ketika Anda mau scaling? Tentu saja idealnya ya, Anda perlu punya gudang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi di kondisi ideal itu adalah produk Anda ini Anda sebarkan merata ke gudang-gudang di seluruh Indonesia. Jadi misal ketika ada orderan dari Kalimantan, nah kita kirim dari Kalimantan. Ketika ada orderan dari Sulawesi, kita kirim dari Sulawesi. Dari Papua, kita kirim dari Papua. Idealnya seperti ini. Kita tahu bahkan untuk menyewa satu gudang itu butuh biaya. Coba kita lihat biayanya seperti apa. Sebuah ruko, katakanlah Anda menyewa ruko untuk dijadikan gudang. Per bulannya itu 3.500.000 misalnya ya. Kemudian Anda perlu menggaji karyawan untuk mengoperasikan gudangnya. Katakanlah dia digaji 4 juta. Listrik dan internet 1 juta. Nah, ini biaya tetap per bulannya yang sudah harus Anda keluarkan itu 8 juta. Terlepas itu ada sales atau enggak ya. Katakanlah Anda mau expand ke kota lain karena Anda mau membuka gudang. Inilah biaya yang harus Anda keluarkan. Kita tahu di dalam proses delivery itu walaupun kita handle sendiri, itu ada beberapa kemungkinan kesalahan bisa terjadi. Misalnya salah kirim, lambat kirim. Ketika ini terjadi, rating marketplace kita jadi turun, citra toko jadi buruk. Dan juga kalau Anda punya pengalaman ketika customer memilih instant delivery, ketika mereka memilih kurir yang langsung jemput, Anda jadi harus nunggu kurirnya. Ini menjadi sebuah masalah ketika misalnya Anda sedang bekerja kantoran, tapi Anda ingin memulai bisnis sampingan. Ketika ada orderan datang, nah siapa nih yang nunggu kurirnya kan? Sedangkan Anda harus kerja. Belum lagi ada masalah retur barang, salah update stok, bencana alam seperti banjir dan kebakaran. Kita handle sendiri aja seperti ini, apalagi kita memulai buka gudang di kota-kota lainnya. Inilah problem yang akan kita hadapi ketika kita mau scaling delivery kita. Lalu solusinya apa? Di sini saya mau refer ke teman-teman satu platform yang namanya Credible. Jadi ini adalah gudang online Indonesia. Nah, maksudnya seperti apa sih gudang online? Jadi Credible ini sistemnya adalah titip di gudang, bukan sewa gudang. Nah, titip itu maksudnya apa? Anda bisa menitip ke gudang-gudang mereka yang tersebar di 120 lebih lokasi strategis. Jadi Anda bisa titip di gudang mereka. Ada biaya nggak? Nggak ada biaya, namanya juga titip. Lalu cara Anda bayar ke mereka itu seperti apa? Anda cukup membayar mereka hanya ketika terjadi transaksi. Jadi Anda tidak perlu membayar biaya tetap seperti di penjelasan tadi. Anda hanya membayar ke mereka ketika transaksi terjadi. Berapa yang perlu Anda bayar ke mereka? Contoh, yaitu range-nya ada macam-macam ya. Kalau Anda ke website Credible, ada 3 paket yang bisa Anda pilih. Ada yang 2,9% biayanya, ada yang 3,8%, ada yang 4,5%. Katakanlah Anda pilih yang standar 3,8%.
Jadi ketika transaksi terjadi, Anda cukup membayar 3,8% dari nilai transaksinya dengan maksimal 10.000. Saya coba jelaskan dengan contoh, misalnya customer order dari Anda dengan transaksi 150.000. Nah, berapa biaya yang Anda bayarkan ke kredibel? Itu 3,8% atau sekitar Rp5.700. Inilah yang Anda bayarkan, jadi Anda tidak perlu membayar biaya sewa gudang. Sekian penjelasan dari saya, kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.